Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 kelas IE 24C4 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan mempresentasikan tugas kelompok ekonomi teknik. Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Ibu Mia Amelia STMT atas bimbingannya yang luar biasa selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi teknik. Kali ini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang payback period. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Mari kita mulai. Dalam perkuliahan ekonomi teknik semester 3 di Universitas Pelita Bangsa, mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis kelayakan suatu proyek atau investasi secara sistematis dan terukur. Melalui tugas presentasi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami hubungan antara aspek teoritis dan praktik di lapangan, khususnya melalui metode payback period dan metode lainnya dalam menilai kelayakan investasi. Studi kasus SP2OI Menara Mandiri digunakan sebagai contoh praktis penerapan konsep ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan investasi di dunia industri. Kami dari kelompok 3 membawakan topik pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, definisi. Yang kedua, rumus dan formula. Yang ketiga, cara perhitungan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, contoh studi kasus. Yang kelima, analisis dan kesimpulan. Materi ini kami ambil dari Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, volume 2 nomor 1 bulan Juli 2019. Definisi. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi awal melalui arus kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan dari proyek atau usaha. Definisi umum, jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan. Tujuan, mengukur seberapa cepat investasi dapat kembali. Prinsip, semakin cepat payback period, semakin menarik investasi. Rumus payback period. Yang pertama, jika arus kas tahunan sama besarnya, maka PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Lalu jika arus kas tahunan berbeda, maka PP sama dengan N plus sisa investasi pada tahun ke N dibagi arus kas tahun ke N plus 1. Keterangannya, N sama dengan jumlah tahun sampai arus kas kumulatif mendekati investasi awal. Cara menghitung payback period. Langkah pertama yaitu tentukan investasi awal dan arus kas bersih setiap tahun. Langkah kedua, hitung arus kas kumulatif setiap tahun. Langkah ketiga, temukan tahun ketika arus kas kumulatif sama atau melebihi investasi awal. Langkah keempat, hitung sisa waktu menggunakan rumus di tahun tersebut. Dan langkah kelima, hasil dalam bentuk tahun, bulan, dan hari. Adapun kelebihan dari payback period, yang pertama, mudah dipahami, konsep sederhana dan mudah diterapkan oleh siapa saja tanpa perhitungan yang rumit. Yang kedua, mengukur resiko, memberikan gambaran cepat tentang tingkat risiko atau suatu investasi. Yang ketiga, likuiditas, cocok untuk memilih investasi dengan pengembalian dana cepat. Dan yang keempat, mudah dipahami, dapat dengan cepat memberikan keputusan awal. Ada juga kekurangan dari payback period. Yang pertama, mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau perbedaan nilai uang di masa depan. Yang kedua, mengabaikan arus kas setelah PP,
tidak mempertimbangkan aliran kas setelah payback period berakhir. Yang ketiga, tidak fleksibel, tidak cocok untuk proyek dengan arus kas tidak stabil atau berfluktuasi. Yang keempat, subjektif, tidak ada standar baku untuk menentukan payback period yang dapat diterima. Cara menghitung payback period. Langkah pertama yaitu tentukan investasi awal dan arus kas bersih setiap tahun. Langkah kedua, hitung arus kas kumulatif setiap tahun. Langkah ketiga, temukan tahun ketika arus kas kumulatif sama atau melebihi investasi awal. Langkah keempat, hitung sisa waktu menggunakan rumus di tahun tersebut. Dan langkah kelima, hasil dalam bentuk tahun, bulan, dan hari. Adapun kelebihan dari payback period, yang pertama, mudah dipahami, konsep sederhana dan mudah diterapkan oleh siapa saja tanpa perhitungan yang rumit. Yang kedua, mengukur resiko, memberikan gambaran cepat tentang tingkat risiko atau suatu investasi. Yang ketiga, likuiditas, cocok untuk memilih investasi dengan pengembalian dana cepat. Dan yang keempat, mudah dipahami, dapat dengan cepat memberikan keputusan awal. Ada juga kekurangan dari payback period. Yang pertama, mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau perbedaan nilai uang di masa depan. Yang kedua, mengabaikan arus kas setelah PP, tidak mempertimbangkan aliran kas setelah payback period berakhir. Yang ketiga, tidak fleksibel, tidak cocok untuk proyek dengan arus kas tidak stabil atau berfluktuasi. Yang keempat, subjektif, tidak ada standar baku untuk menentukan payback period yang dapat diterima. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil studi kasus kami dari proyek Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia atau SP2OI yang berlokasi di Menara Mandiri SCBD Sudirman, Jakarta, jenis usaha, gimnasium, dan klinik olahraga. Mereka memiliki pelayanan Sport Injury Rehabilitation, Human Performance Programs, and Recovery Programs. Ini adalah data keuangan proyek SP2OI. Interpretasi kelayakannya: 1. Payback period 4,85 tahun, kurang dari periode ekonomi 7 tahun, dinyatakan layak, karena modal kembali 2 tahun lebih cepat. Lalu yang kedua, NPV positif sebesar 258 juta. Pada diskon faktor senilai 18%, ini juga dikatakan layak. Lalu yang ketiga, IRR senilai 19,12%, Social Opportunity Cost of Capital, atau bisa disebut juga SOCC, dinyatakan layak. Dan yang keempat, ROI senilai 12,88%, dinyatakan efisiensi manajemen yang baik. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ini adalah tabel data keuangan SP2OI yang lebih jelasnya. Dan ada beberapa tambahan, yaitu laba bersih total senilai 8,67 miliar, kriteria kelayakannya disebut menguntungkan. Lalu laba rata-rata per tahun senilai 1,24 miliar dinyatakan stabil. Lalu hasil analisis payback period proyek SP2OI, hasil payback periodenya 4,85 tahun, periode rencana 7 tahun, interpretasi, investasi akan kembali dalam waktu 4 tahun 10 bulan, atau 4,85 tahun. Lebih cepat dari periode rencana 7 tahun sebesar 2 tahun 2 bulan. Kesimpulannya, investasi layak dilaksanakan. Lalu perbandingan metrik kelayakan SP2OI. Payback period selama 4,85 tahun, investasi kembali. Lalu NPV senilai 18% dinyatakan positif sebesar 258 juta. Lalu IRR senilai 19,12%, lebih tinggi dari SOCC. Lalu yang terakhir ROI senilai 12,88% per tahun. Kesimpulannya, terproyeksi layak. Berdasarkan analisis payback period dan metode kelayakan lainnya, SP2OI dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Untuk rekomendasi, proyek direkomendasikan untuk segera dilaksanakan mengingat potensi finansial yang menguntungkan.
Baik, di sini saya akan membacakan manfaat payback dan sarannya. Manfaat payback period pada analisis SP20I. Yang pertama ada pengembalian keputusan cepat, yaitu memberikan informasi langsung tentang kapan modal kembali. Yang kedua ada penilaian risiko, yaitu membantu mengidentifikasi proyek dengan risiko likuiditas lebih rendah. Yang ketiga ada komunikasi sederhana, yaitu mudah dipahami oleh stakeholder non-teknis. Yang keempat ada alat pendukung, yaitu melengkapi analisis lain seperti NPV dan IRR. Saran implementasi yaitu yang pertama ada monitoring rutin, yaitu pantau arus kas aktual dibanding proyeksi untuk memastikan PP tetap sesuai target. Yang kedua ada diverifikasi pendapatan, yaitu kembangkan layanan baru atau sport injury human perform recovery atau untuk mempercepat PP. Yang ketiga ada manajemen biaya, kontrol biaya operasional untuk meningkatkan efisien dan profitabilitas. Yang keempat ada ekspansi potensial, yaitu setelah payback tercapai, pertimbangkan pengembangan ke kota-kota besar lainnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 kelas IE 24C4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.